warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang budaya visual iklan, dan judul kami adalah analisis semiotika Roland Barthes pada iklan Nissin Donbe. Lanjut. Jadi perkenalan terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Ardi, kemudian ada Tony, Rafil, dan Farel. Ya, kemudian lanjut. Kita sebelumnya masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi perkembangan teknologi, terutama teknologi media massa dan jaring sosial, melahirkan budaya visual yang merupakan budaya baru yang bertumbuh pada unsur-unsur visual sebagai unsur pembentuknya. Nah, dijelaskan bahwa budaya visual merupakan tautan wujud kebudayaan konsep atau sebuah nilai dan kebudayaan materi yang dapat segera ditangkap oleh indera visual kita dan dipahami sebagai model pikiran manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, lanjut. Jadi budaya visual yang muncul dalam media massa dan jaring sosial adalah salah satunya yaitu iklan. Kemudian lanjut. Definisi dari iklan sendiri yaitu iklan memiliki fungsi sebagai pesan-pesan yang berbentuk promosi dan bersifat membujuk atau merayu orang agar mau membeli atau menggunakan produknya. Kemudian lanjut. Jika diteliti lebih dalam, iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, namun lebih dari itu, iklan membentuk sebuah realitasmu yang membentuk budaya konsumen. Nah, pada akhirnya iklan menjadi bagian dari strategi pemasaran dengan merekayasa budaya sehingga mampu menciptakan keinginan semua konsumen. Sehingga iklan mampu membentuk sebuah ideologi tentang makna atau gambaran. Nah, dengan ideologi yang dibentuk sedemikian rupa, realitas dalam iklan mampu menjadi patokan dalam menjalani hidup sehari-hari dari berbagai produk yang diiklankan, seperti produk kecantikan, kesehatan, makanan, dan lain sebagainya. Iklan-iklan tersebut akan membuat sebuah realitas semu di mana semua orang yang ada dalam iklan merupakan hal yang harus kita miliki atau kita capai sehingga konsumen akan memburu barang yang diiklankan. Nah, dengan kekuatannya sebagai pembentuk ideologi, iklan merupakan agen propaganda gaya hidup. Sebagai bagian dari gaya hidup, budaya populer itu memprovokasi pada media massa, terutama iklan sebagai representasi citraan. Nah, iklan sebagai propaganda gaya hidup tidak lagi berurusan dengan hal yang bersifat komersial, melainkan lebih menekankan pada kekuatannya memproduksi dan mereproduksi citraan tentang sebuah realitas. Iklan kini tidak hanya menawarkan produknya, tetapi menawarkan sebuah kebudayaan serta sebuah gambaran. Misalnya, iklan sabun pemutih dan sampo akan membawakan sebuah gambaran tentang rasa cantik yang terpancar dari kulit putih atau rasa percaya diri karena rambutnya lurus dan berkilau. Nah, di tengah citraan itulah identitas dan imajinasi tentang kecantikan dan adalah berkulit putih dan berambut lurus. Nah, iklan sendiri adalah sebuah acuan. Yang apa yang ditampilkan dalam iklan adalah model acuan. Model acuan dibangun berdasarkan sejumlah idealisasi dan proses melebih-lebihkan. Model acuan memberi inspirasi dan semangat kepada kita agar kita meniru dan mengikuti apa yang mereka katakan. Iklan berfungsi sebagai acuan yang lain, di mana masyarakat sebagai sasaran iklan belajar bertindak, bicara, dan berpikir. Lanjut. Dalam makalah ini, sebuah iklan akan dianalisis untuk mencari dan menemukan simbol dan tanda yang menjadi idealisasi atau realitas semu yang terdapat di dalamnya. Nah, analisis iklan dengan mencari simbol dan tanda diperlukan jika ingin mengetahui budaya visual atau konsep ideologi apa yang coba dibangun dalam sebuah iklan. Nah, iklan yang dianalisis adalah iklan Nissin Donbe Kitsune Udon yang mengiklankan masakan mie khas Jepang, yaitu udon. Udon merupakan salah satu jenis mie yang terkenal di Jepang, berbahan dasar tepung terigu berbentuk tebal dan sedikit lebar. Nah, dalam iklan ini, jenis udon yang diiklankan adalah Kitsune Udon. Ciri khas Kitsune Udon yaitu tambahan atau topping berupa aburage. Aburage adalah bahan makanan khas Jepang berupa lembaran tahu berbentuk tipis yang digoreng dengan minyak hingga berwarna kuning keemasan. Nah, dalam iklan tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang makan Kitsune Udon yang masih hangat. Kemudian ketika laki-laki tersebut hendak makan aburage yang ada di mangkok Kitsune Udon, tiba-tiba muncul perempuan yang berpenampilan menyerupai rubah dengan aksesoris telinga dan ekor. Dijelaskan dalam iklan bahwa perempuan rubah tersebut adalah representasi Kitsune Udon
yang akan dimakan laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut tidak mempercayai hal tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun perempuan rubah mengatakan bahwa ia nyata bahkan bisa disentuh oleh laki-laki tersebut. Nah, iklan ini menarik untuk dianalisis lanjut karena yang menjadi produk utama yang diiklankan berupa makanan. Namun yang diceritakan dalam iklan tentang perempuan rubah yang tiba-tiba muncul ketika ada seseorang yang memakan kitsune udon. Nah, penelitian ini akan mencari simbol dan tanda apa yang coba untuk disampaikan oleh produsen dalam iklan tersebut. Peneliti juga akan mencari relevansi wujud visual perempuan rubah dengan orang yang memakan kitsune udon dalam iklan. Lanjut. Nah, untuk melakukan analisis ini, penelitian ini menggunakan teori semiotika menurut Roland Barthes. Selanjutnya dijelaskan oleh Tony. Selanjutnya, landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu iklan. Iklan didefinisikan sebagai berita pesanan untuk mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, di sini iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui sosial media. Nah, suatu wujud media iklan digolongkan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya yaitu surat kabar, majalah, tabloid, brosur, dan lain-lain. Dan untuk media elektronik contohnya radio, komputer, web, serta yang paling populer yaitu televisi. Nah, iklan pada dasarnya merupakan sarana komunikasi terhadap produk yang disampaikan melalui berbagai media dengan biaya pemrakarsa agar masyarakat menyetujui dan mengikuti pesan di dalam iklan. Nah, dalam mempersuasi konsumen agar menggunakan suatu produk, aspek pesan dan komunikasi iklan harus memenuhi kriteria, yaitu attention atau daya tarik, interest atau perhatian dan minat, desire atau keinginan mencoba atau memiliki, conviction atau keyakinan terhadap produk, decision atau kepuasan terhadap produk, serta action, tindakan untuk membeli. Nah, untuk memenuhi kriteria tersebut, diperlukan pemilihan media iklan yang tepat agar bisa menghasilkan strategi iklan yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang akan dituju. Selanjutnya saya akan menjelaskan semiotika Roland Barthes. Nah, semiotika Roland Barthes secara harfiah merupakan turunan dari semiologi Saussure, yakni mengadaptasi teori signified untuk dikembangkan menjadi metabahasa dan konotasi. Saussure fokus pada penandaan dalam tataran denotatif, sedangkan Roland Barthes mengembangkannya pada tingkat konotatif. Selain itu, aspek lain yang dikembangkan Barthes dalam penandaan yaitu mitos. Nah, ini adalah peta pemetaan dari semiotika Roland Barthes. Itu yang pertama, signifier, yaitu penanda, signified, yaitu petanda. Yang ketiga yaitu denotatif sign atau tanda denotatif. Keempat yaitu konotatif signifier, yaitu penanda konotatif. Yang kelima yaitu konotatif signified, yaitu pertanda konotatif. Yang keenam yaitu konotatif sign, yaitu tanda konotatif. Nah, pada tingkat pertama yaitu language signifier dan sign masih berada pada tataran makna denotatif atau semiologi Saussure. Pada tataran kedua yaitu myth, sign tingkat pertama atau tanda denotatif berperan sebagai signifier konotatif yang bersama signified konotatif membangun
sign konotatif. Nah, dalam pandangan Bardes, denotasi sifatnya tertutup yang menghasilkan makna eksplisit, langsung, pasti, serta objektif, atau makna yang disepakati secara sosial dan merujuk pada realitas. Tataran konotasi sifatnya terbuka, memiliki makna implisit, tidak langsung, tidak pasti, sifatnya subjektif yang memungkinkan munculnya penafsiran baru. Contohnya, kata kucing hitam. Jika diartikan secara langsung dan pasti, maka makna denotasinya adalah kucing yang berwarna hitam. Tapi jika diartikan secara tidak langsung dan tidak pasti, maka makna konotasinya berubah menjadi kesialan atau sesuatu yang mistis. Nah, mitos dalam konteks ini tidak sama dengan mitos yang biasa dipahami masyarakat sebagai cerita takhayul, tapi sebagai perkembangan dari konotasi yang sudah terbentuk lama di masyarakat. Contohnya tadi yaitu kucing hitam yang sudah melekat di dalam masyarakat sebagai kucing sial dan kucing mistis. Oke, selanjutnya jelaskan Rafil. Ya, lalu berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya Sony ini, dapat dilakukan analisis semiotik yang pertama, yaitu denotatif. Next slide. Ya, next. Lalu di iklan ini berisikan tentang seorang pria yang memakan sebuah mie dan dari produk yang dinamakan Nissin Donbei Kitsune Udon. Lalu pada saat pria tersebut memakan mie ini, muncullah sosok wanita yang menggunakan kostum dan hiasan telinga di kepalanya seperti di mana sosok wanita yang seperti rubah ini merupakan representasi dari kawaii, di mana kawaii memiliki arti langsing, putih, manis, gaya berpakaian yang imut, dan juga kekanak-kanakan. Lalu kawaii yang ditunjukkan oleh manusia rubah wanita ini juga ditunjukkan dengan sosoknya yang mencoba meyakinkan pria yang sedang memakan mie bahwa dia adalah sosok yang nyata, hingga sosok manusia rupa wanita ini menyentuh dan mendekatkan wajahnya ke wajah pria ini. Lalu pada akhir dari iklan, wanita tersebut berdansa dengan iringan lagu yang bertuliskan bahasa Jepang, yang dibaca Kodokuna Otokono Maboroshi, di mana yang memiliki arti ilusi pria yang kesepian. Dan ini menunjukkan bahwa jika kita memakan mie ini, maka kita akan ditemani oleh sosok manusia rubah wanita yang kawaii, namun sosok itu hanyalah khayalan orang itu saja. Lalu selanjutnya konotatif akan dijelaskan oleh Farel. Ya, baik, dari fakta-fakta yang telah diutarakan oleh Rafil tadi bisa kita ambil konotatifnya. Makna yang ada di balik iklan ini adalah sebuah usaha untuk memunculkan cipta kawaii dalam bentuk wanita rubah. Perempuan rubah tersebut diibaratkan seperti ilusi yang dilihat oleh seorang pria kesepian dengan bentuk perempuan dengan gaun berwarna coklat terang, bertelinga rubah, dan memiliki ekor rubah. Next. Lalu di sini bisa kita lihat waktu pertama kali perempuan rubah tersebut muncul. Perempuan tersebut muncul ketika laki-laki tersebut memakan udonnya. Nah, pertama muncul ketika ada uap, lalu tiba-tiba dari uap itu terlihat sesosok perempuan. Nah, dari sini dapat kita interpretasikan, yaitu jika konsumen mengkonsumsi produk tersebut, maka ia pun akan merasa seperti didampingi oleh sosok perempuan rubah yang kawaii, lalu otomatis konsumen akan menjadi lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk tersebut. Next. Ya, lalu
Di sini ada adegan ketika lelaki dan wanita tersebut lebih berdekatan, lalu ada logo Donbei Sunai Udon dan slogannya yang mengatakan Fukura. Fukura di sini bisa berarti lembut. Lembut dapat diartikan dalam dua interpretasi berbeda. Yang pertama adalah kelembutan tahu yang ada di dalam udon itu sendiri. Tahu tersebut diiklankan sebagai sesuatu yang sangat lembut dan gampang dimakan. Lalu untuk makna kedua, yaitu kelembutan sang kitsune-san itu sendiri kepada prianya. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa saking lembutnya sikap wanita tersebut, itu sama lembutnya dengan Donbei Kitsune Udon buatan Ishin. Oke, next. Dalam masyarakat telah tertanam sebuah konstruksi ideologi kawaii, bahwa kawaii itu seperti yang telah disebutkan tadi, itu langsing, ya atau ramping, putih, manis, memiliki gaya berpakaian imut, dan sebagainya. Identitas semacam itu membentuk sebuah ideal yang dicapai oleh masyarakat. Disinilah iklan sebagai bagian dari budaya massa yang menampilkan konsumsi tersebut dalam iklan Nissin Donbei Kitsune Udon. Next. Lalu model dalam iklan Nissin Donbei Kitsune Udon ini sebenarnya sudah mewakili semua unsur kawaii Jepang, yaitu di mana citra itu dikonstruksikan oleh media massa seperti tadi, langsing, muda, dan memiliki sifat yang patut dikasihani. Jika iklan ini berhasil mempengaruhi pembacanya, maka pembuat produk ini berhasil menanamkan mitos dan ideologinya, sehingga konsumen akan berpikir bahwa ia akan merasakan kelembutan sesosok perempuan berubah jika ia mengkonsumsi produk ini. Next. Next. Next, selanjutnya. Ini udah terakhir, Pak. Ya mungkin sampai situ saja. Jangan lupa makan udon, terus jangan lupa nonton iklannya karena menurut saya menarik. Ya mungkin kalau ada salah kata, maafkan kami. Jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan udon, guys. Mantap.